Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi bersama dengan saya Tengku Ruk Channel. Oke guys, untuk kali ini saya tertarik untuk melihat bagaimana reaksi orang Malaysia ketika datang ke Indonesia mencoba kereta cepat dari Jakarta ke Bandung yang dinamakan Wush. Wush ini adalah salah satu projek antara kerjasama Indonesia dan juga China ya. Dan kereta Wush ini dikatakan hanya mengambil masa lebih kurang 35 menit dari Jakarta ke Bandung. Sebelum ini perjalanan dari Jakarta ke Bandung dikatakan hampir memakan masa 4 jam. Tetapi apabila kereta Wush ini dilancarkan, perjalanan itu dapat disingkatkan dari 4 jam kepada 35 menit. Nah, jadi ini salah satu pengangkutan terbaru ya yang dimiliki oleh Indonesia yang berkecepatan tinggi sehingga 380 km per jam. Itu yang saya tengoklah di media sosial. Nah, jadi baru-baru ini juga mantan Perdana Menteri Malaysia juga turut mencoba kereta Wush ini, kereta cepat Wush yang dinamakan Wush ini. Nah, jadi selepas daripada itu telah viral lagi video ataupun berkaitan tentang orang Malaysia yang berbondong-bondong datang ke Indonesia, datang ke Jakarta mencoba sendiri bagaimana situasi dan juga keadaan kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Jadi di sini kereta Wush ini makin terkenal ya di Malaysia dan memang dikatakan memang sangat seronok menaiki kereta cepat dari Jakarta ke Bandung ini. Bayangkan kalau sebelum ini kan mengambil masa 4 jam. Jadi apabila mengambil masa 4 jam itu perjalanan menuju dari Jakarta ke Bandung. Tetapi dengan menggunakan Wush ini memang penjimatan masa itu cukup banyak. Jadi antara perkara yang diambil kira juga oleh satu orang adalah berkaitan dengan masa. Jadi kalau daripada 4 jam tu dapat disingkatkan jadi ada jimat 3 jam di situ. So, bagaimana reaksi orang Malaysia ketika menaiki ataupun mencoba kereta cepat Jakarta-Bandung ini? Jadi kita tengok sama-sama bagaimana respon mereka dan apa yang mereka cuba katakan, sampaikan apabila menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung ini. So, ayo kita saksikan klip video ini bersama-sama. Jom. Halo semuanya, selamat datang kembali di Onroad Indonesia. Makin terkenalnya Wush ataupun kereta cepat di luar negeri termasuk di negeri jiran, maka kita melihat banyak para pelancong berdatangan dari Malaysia ke Indonesia untuk mencoba ataupun menggunakan kereta cepat dari Jakarta ke Bandung. Salah satu apa nih guys, sebenarnya kalau di Malaysia ni lah, bila menyebut tentang Indonesia, rata-rata kebanyakan daripada orang-orang Malaysia yang datang pergi ke Indonesia, mereka akan mengingati satu tempat iaitu Bandung. Jadi biasa ramai orang Malaysia yang ke Indonesia, salah satu tempat yang wajib mereka kunjungi adalah Bandung. Jadi apabila kereta cepat ini sudah beroperasi, itu akan menambah minat orang lain lagi ya untuk datang ke Indonesia untuk melihat suasana dan juga alam semula jadi yang terdapat di Indonesia. Sebab kan Indonesia ni salah satu tempat pelancongan. Jadi Bandung adalah salah satu tempat yang memang rata-rata orang Malaysia suka kunjungi. Jadi mari kita tengok info selanjutnya. Malaysia yang juga mencoba kereta cepat yaitu Dato' Ismail ini yang minggu lepas adalah Perdana Menteri Malaysia, mantan Perdana Menteri. Ini orang Malaysia. Stesen LRT macam agak sini ke Malaysia LRT, dekat sini stesen apa namanya? High Speed Railway. High Speed. Kita menuju ke Bandung, so kita menaiki tren laju. Wah, suka dorang. Wow, ini mesti dicoba ini. Kalau biasanya kita kalau naik mobil, naik kenderaan, lebih kurang dalam 4 kan? jam dan keadaan di Jakarta sangat macet. Jadi untuk memudahkan ahli usaha kita, lebih baik kita gunakan tren laju. Sebentar lagi kita nak jalan masuk dalam Jakarta. Nah, jadi kalau sebelum ini memakan masa 4 jam ya guys. So kalau daripada 4 jam kepada 35 menit,
orang akan bertambah ramai lagi akan datang ke sini sebab masa yang mereka perlukan untuk ke satu tempat itu tidak sampai 1 jam. Jadi ini akan menambah nilai lagi perekonomian sekitar di situ. Apabila ramai orang datang, pastinya dari segi ekonomi pun berjalan dengan lancar, kemasukan pun akan berjalan lancar, dan penjual-penjual warung-warung sekitar ada di situ pasti akan ada kemasukan. Jadi dengan adanya kereta cepat ini, dia akan melancarkan dan menambah nilai perekonomian Indonesia. Walaupun dia punya projek ini memakan belanja yang besar, tetapi dia punya manfaat itu akan terdampak juga terhadap rakyat yang ada di sekitar Jakarta dan Bandung ini, guys. Ayo, ini warga Malaysia rela ke Bandung buat jajal kereta cepat. Saya pun pasti akan ke sini nanti. Wisatawan dari Malaysia menyebut kereta cepat ini sebagai tren laju ataupun kereta api laju, dan dengan menggunakan kereta cepat mereka yang tadinya 4 jam dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke Bandung. Orang Malaysia akui kecanggihan kereta cepat Wush. Jadi destinasi wisata ke Bandung. Kan saya katakan tadi, Bandung adalah salah satu tempat yang wajib dikunjungi lah. Kebanyakan asal datang ke Indonesia, mereka akan cerita tentang Bandung. Tapi saya sendiri belum sampai ke Bandung. Tapi ini adalah peluang untuk datang ke Bandung sebab ada sudah kereta cepat nih. Jadi pasti lepas ini akan ramai lagi orang yang datang ke sini nih. Saat ini jauh lebih cepat, lebih efisien, dan orang Malaysia juga sudah mengakui kecanggihan dari kereta ini. Sebenarnya di Malaysia juga ada program ataupun proyek pembangunan kereta semi cepat, ya ada juga. Karena kecepatannya masih di 160 sampai 180 km per jam, dan itu juga kerjasama dengan Tiongkok ataupun China. Cuma bezanya di sini kalau Malaysia dan Indonesia nih dari segi kelajuan. Kalau Malaysia ni 180 dia punya kecepatan. Kalau Wush ini saya tengok sehingga 380. Dia hampir sekali ganda kelajuannya. Bayangkan lajunya tu, guys. Jadi mungkin mereka berbondong-bondong menaiki Wush ni mungkin mau merasa bagaimana kecepatan itu dan juga bagaimana suasana melihat sekitar pemandangan yang ada di kiri dan kanan mereka. Sebab kalau kereta cepat ni kan dia cerminnya memang jelas, boleh melihat di luar di situ. Jadi dari segi pemandangan itu pasti akan mereka nampak dan juga mereka dapat menikmati pemandangan sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Bandung tuh. Begitu tuh kan, guys. Ayo kita lanjut. Kemudian lagi kalau kita baca-baca ya di media, ternyata satu pun tak bilang jelek ya, hampir mungkin setenar Shinkansen, karena salah satu dari wisatawan Jepang juga datang ke Indonesia penasaran dengan kecepatan dari kereta cepat Indonesia ini. Cuma ini, guys, saya pun belum pasti lagi bagaimana tuh, sebab untuk kereta cepat nih dia sudah ada disediakan tempat duduk kan. Jadi adakah tempat duduk itu memang dia punya kapasiti itu berdasarkan tempat duduk, ataupun selagi ada orang mau naik Wush ini boleh masuk walaupun penuh, boleh masuk. Sebab saya pernah mengalami ya, sudah beli tiket nih, jadi sepatutnya adalah tempat duduk kan. Tetapi bila menaiki satu kereta cepat macam ni, terpaksa berdiri, guys. Padahal tiket sama beli, harga sama, tetapi yang orang lain dapat duduk, yang lain berdiri. Jadi itu tidak tahulah di sini macam mana dia punya suasana. Kalau satu tiket untuk satu tempat duduk, lepas tu bila penuh sudah tempat duduk itu tidak boleh sudah ada orang masuk, itu akan mendatang dari segi keselesaan penumpang pasti akan merasa selesa lah. Tetapi kalau yang selagi boleh muat tu dikasih muat sejak, itu kurang selesa lah kan, guys. Jadi itu yang saya pun mau mencoba juga nih, macam mana dia punya suasana tu, guys. Ayo lanjut. Bahkan sampai di 25 Desember lalu kereta cepat Jakarta-Bandung telah mengangkut 1 juta lebih penumpang. 1 Kemudian juta. juga ada penambahan perjalanan yang sebelumnya 40 perjalanan menjadi 48 perjalanan. Ramai Tentunya peminat. ini akan meningkatkan dari efisiensi mobilitas para pengguna
tadinya adalah kendaraan pribadi berpindah ke kereta cepat. Wow, bayangkan kalau 1 juta penumpang menggunakan mobil sendiri, pasti akan macet kan. Bila macet, itu salah satu halangan lah untuk pergi ke satu destinasi. Tetapi ini sudah melapangkan tempat perjalanan itu 1 juta orang. Jadi perjalanan itu akan ialah lebih selesa. Lepas tu tidak ada berhenti-berhenti ataupun kemacetan bila menaiki kereta cepat seumpama ini. Dan kalau menggunakan mobil sendiri ya, driving sendiri, pastinya walaupun sudah sampai ke satu tempat tu, pertama macet dia kena hadapi. Seterusnya apabila sampai ke satu destinasi itu, dia terpaksa keliling cari parking. Keliling cari parking itu pun memakan masa hampir 1 jam begitu. Jadi kalau menggunakan Whoosh, dari satu tempat ke tempat itu tidak perlu cari tempat parking, langsung pergi ke mana destinasi yang mau dituju. Itu yang bestnya nih guys. Yuk. Tentunya dengan itu diharapkan pemakaian BBM akan jauh berkurang dan impor BBM negara akan semakin kecil. Betul juga ya. Tidak perlu guna dari data BBM yang no. pernah kita dapatkan, ternyata kemacetan yang diakibatkan di Jakarta dan Bandung serta di antara keduanya adalah 100 triliun ya kerugian setiap tahunnya. Oh, jadi salah antara perkara positifnya bila menggunakan kereta cepat ini dari segi pencemaran alam sekitar, dari segi penjimatan minyak, ya, dari segi penggunaan ban kan, tayar kereta tuh. Jadi memang satu perkara yang banyak dapat menjimatkan kita. Begitu guys. Bila kita bandingkan dengan biaya kereta cepat 124 triliun, maka mungkin tinggal 24 triliun kalau memang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Tengok suasana pun memang bersih, cantik, besar, selesa. Macam bandara sudah dia punya rupa ini guys. Dari komunikasi kita dengan warga Malaysia tadi, para pelancong yang datang, wisata, mereka memang memilih menggunakan wahana ataupun sarana dari Whoosh kereta cepat karena sangat efisien dari segi waktu dan juga tenaga. Mereka yang datang bukanlah anggota keluarga, tetapi adalah rombongan-rombongan yang memang melakukan tur. Kemudian ini paling cocok nih menggunakan. Kalau untuk melancong, amat sesuai lah menggunakan kereta cepat ini. Ramai-ramai boleh bawa. Di depan kita yang sedang berfoto ini juga warga negara Malaysia. Beliau berdua ini sedang berwisata dan memang memilih kereta cepat sebagai sarana untuk menuju ke kota Bandung. Ternyata selain warga-warga Malaysia, salah satu pejabat dari pemerintah Malaysia yaitu Pak Ismail Sabri bin Yaakob ataupun Encik Ismail yang merupakan mantan Perdana Menteri Malaysia sebelum Encik Anwar Ibrahim ya. Sudah mencoba. Saat ini beliau adalah anggota Dewan Rakyat ataupun mungkin di sini DPR ya. Beliau datang ke Indonesia juga untuk mencoba dan menggunakan kereta cepat sampai ke Bandung. Mudah-mudahan para pejabat-pejabat di Indonesia ikut menggunakan kereta cepat, kemudian mendapatkan manfaat, efisiensi waktu dan lainnya agar semakin maju. Dan orang Malaysia tentera nih. Makin bermanfaat infrastruktur yang dibangun bagi seluruh masyarakat Indonesia. Modernisasi ada tempat dari makan, kereta angkutan yang sudah lama ya sejak zaman Belanda saat ini semakin kelihatan. Baik, ibu yang berbaju merah ini adalah ketua rombongan. Ketua rombongan. Ada rombongannya sudah berada di sini, cukup lengkap ya, lebih dari 10 orang ibu ini membawa wisata warga Malaysia. Pasti akan di-sharing nih ketika balik ke Malaysia, apa pengalaman dorang.
itulah guys, satu teknologi, satu transportasi yang menjadi perhatian ya negara-negara sekitar di Asia Tenggara ini apabila Indonesia memiliki kereta cepat ini. Jadi dia salah antara satu-satunya yang pertama di Asia Tenggara ya, ini kereta cepat nih. Dan kelajuannya cukup luar biasa. Nah, jadi apa manfaat menggunakan kereta cepat dari Jakarta ke Bandung nih? Yang saya tengok dari segi penjimatan massa, dari segi kemacetan akan kurang kemacetan, dari segi penggunaan bahan bakar akan jimat, dari segi keselamatan akan lebih selamat, dan juga yang pastinya apabila ramai orang tahu ada transportasi yang laju macam ni, secara tidak langsung dia akan menarik minat ya para pelancong untuk datang ke Indonesia untuk lebih meluas lagi mereka dapat jelajah ataupun melihat suasana tempat-tempat yang menarik di Indonesia. Dari segi perekonomian juga akan berjalan lancar. Akan aktif di situ, karena apabila ramai orang datang pastinya akan ada urusan jual beli di situ untuk keperluan-keperluan mereka, dan dari segi ekonomi akan lagi meningkat untuk Indonesia. Jadi inilah yang saya nampak kesan positif apabila Indonesia sukses ya mendapat satu transportasi yang mempunyai teknologi yang tinggi. Jadi apapun, semoga di masa akan datang ada kesempatan saya juga akan turut mencoba kereta cepat Jakarta Bandung ini, dan saya pasti ini pelancong-pelancong dari Malaysia nih apabila pulang ke Malaysia dia akan menceritakan pengalamannya, dan itu akan menarik minat lagi orang-orang yang lain untuk datang ke Indonesia. Jadi itulah hubungan sesama negara kita ya, antara Malaysia dan Indonesia. Semoga ikatan hubungan itu terus baik, dan inilah yang kita mau, saling support antara satu sama yang lain. Apabila Indonesia mempunyai teknologi seumpama itu, kita pun dari Malaysia mencubanya. Jadi itulah satu teknologi yang saya tengok yang sekarang ini tengah viral ya di Malaysia. Jadi pastinya selepas ini di Indonesia pasti akan ramai orang Malaysia datang untuk melancong. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian tentang perkara ini? Nanti kalian komen di bawah ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.